Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi ja'ala yaumal jum'ati afdalul ayyam hajjan lil masakin wal fuqara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Faqala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Amma ba'd, fa'usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana atas rahmat serta rahmatnya yang telah diberikan kepada kita semuanya. Yang kedua, selaku khatib, kami selalu mengajak terutama kepada diri saya pribadi, juga mengajak kepada hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama berusaha untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa yang sungguh-sungguh, dengan takwa yang benar-benar. Sehingga kita dapat mengamalkan secara maksimal apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan kita tidak merasa berat untuk meninggalkan segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Islam selalu menganjurkan, dan itu adalah konsep Islam, agar umat Islam mencari ilmu, terutama ilmu agama, dengan dasar Al-Mujadalah ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah telah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Banyak juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan hambanya untuk berilmu dan beriman. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Carilah ilmu dari ayunan ibumu sampai engkau masuk ke liang kubur. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ini adalah salah satu dasar umat Islam harus berilmu. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala mengemban ilmu, menimba ilmu, tak terkecuali umat Islam yang ada di Indonesia. Ketika Islam didakwakan di Pulau Jawa, khususnya di Nusantara pada umumnya, maka lembaga pendidikan pada waktu itu adalah pondok pesantren. Pondok pesantren hadirin merupakan amalan yang benar-benar untuk mengamalkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pondok pesantren diajarkan Al-Quranul Karim, bahkan menghafalkan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam ilmu pengetahuan, ilmu tafsir, ilmu hadis. Bahkan mereka yang mondok di pesantren paling tidak hafal beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala, bahkan puluhan, bahkan juga ratusan
ratusan hadis pun juga dihafal oleh para santri. Begitu juga ilmu yang lain, ilmu bahasa Arab, grammar daripada bahasa Arab, ada ilmu nahwu, badi, mantik dan sebagainya, ilmu fikih dan sebagainya, semuanya diajarkan di dalam pondok pesantren untuk menebarkan dan menyiarkan daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suci ini. Hadir. Tidak hanya itu saja, anak-anak yang mondok di pondok pesantren sudah diajarin untuk berdikari ukhuwah Islamiyah yang sangat betul-betul rapat. Kemudian juga tata krama, akhlakul karimah kepada sesamanya, akhlakul karimah kepada ustadznya, akhlakul karimah dan menghormati kepada seniornya, para kiainya, juga para pemimpin daripada pondoknya. Oleh sebab itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejarah daripada pondok pesantren. Ada seorang kiai mempunyai ilmu, kemudian tetangganya ikut menimba ilmu di dalamnya. Lambat laun makin jauh, sehingga pada waktu itu di tahun 1200-an, 300-an, 600-an dan seterusnya, Pak Yai, kalau anak-anak yang jauh pulang balik ke sini lagi lama Pak Yai. Pada waktu itu belum ada kendaraan, Pak. Sehingga Bapak Kiai, karena Bapak Kiai biasanya tanahnya luas, ya buatlah pondokan atau gudaan bahasa kita Surabaya. Akhirnya santri pun juga membuat hal itu, sehingga lama-kelamaan santri tambah banyak, sehingga yang namanya istilahnya untuk istirahat daripada para santri adalah dibuat oleh para santri sendiri. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak dididik di pondok pesantren, dikasih ilmu pengetahuan agama, pengetahuan umum, bahkan juga berdiri sendiri, yang nantinya kalau keluar dari pondok benar-benar menjadi orang-orang yang militan, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyiarkan dan menebarkan daripada agama Islam. Maka hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pondok pesantren dan santrinya mempunyai andil besar, mempunyai jasa besar terhadap negara NKRI ini dari sebelum merdeka. Karena pondok pesantren adalah, kalau kita kuliah tentang sejarah pendidikan dan pengajaran di Indonesia, pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang paling tua dan paling lama dan mempunyai jasa besar terhadap negeri ini. Hadir. Maka kami telah berdiskusi dengan almarhum Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf, teman dosen kami di Ubara. Dia bercerita, ketika Indonesia sudah merdeka di tahun 50-an, 60-an, nostalgia Pak, orang Indonesia dengan tentara Belanda. Ada tentara senior mengatakan bahwasanya ketika kami dan mbah-mbah kami berperang dengan orang Indonesia, kami nggak takut dengan mereka yang bawa bedil, kami nggak takut dengan mereka yang pakai dasi, tapi yang kami takuti dan mbah-mbah kami takuti di Indonesia ini tuh di desa-desa, di pondok-pondok pesantren, di desa-desa, kiainya dan santrinya bawa tasbih, serbanan. Ketika kami menyerang daripada orang-orang yang di sekelilingnya sudah kami habisi semuanya, tinggal kiainya dan santrinya, kami tembakin, kami bedil. Ternyata mereka hanya tersenyum dengan membawa tasbih dan mengucapkan subhanallah, subhanallah.
Orang dulu Pak nggak bisa mengucapkan subhanallah, nggak bisa. Ya subhanallah, subhanallah. Itu yang kami takuti, sehingga kami harus lari tunggang langgang. Masya Allah. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka betul, insya Allah bapak-bapak yang sudah, maaf ya, artinya sudah umur 70-80, insya Allah tahu. Ketika Indonesia merdeka tahun 45 bulan Agustus, ini yang kali pertama memberikan respon dan mengakui ini kan negara Mesir. Eropa, kemudian juga apalagi Inggris, sudah nggak mau mengakui. Bahkan Agustus, September, Oktober balik lagi menyerang Indonesia. Nggak terima karena Indonesia merdeka. Maka Inggris dan Belanda balik lagi, terutama di Surabaya. Masya Allah, insya Allah bapak-bapak tahu semuanya. Maka pada waktu itu kiai-kiai kumpul di pondok-pondok pesantren, terutama dipimpin oleh Hadrat Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, mengeluarkan maklumat. Kalau sudah kiai mengeluarkan maklumat harus dilakukan. Maklumatnya apa? Berupa resolusi jihad, berperang melawan agresor yang tidak terima dengan kita, yakni Inggris dan Belanda. Maka kiai kumpul, seluruh pondok pesantren pun juga kumpul, ikut serta memerangi mereka di Surabaya bersama arek-arek Surabaya. Dan ada wartawan yang menjadikan motivator karena sudah didoain oleh para kiai, di belakangnya kiai, nggak takut. Bapak Sulastomo yang terkenal dengan Bung Tomo. Dia memberi motivator, kemudian membesarkan daripada para santri dan arek-arek Surabaya dengan petik Allahu Akbar. Akhirnya Inggris Belanda tunggang langgang. Bahkan Jenderal Malabi sampai sekarang konon belum ditemukan. Itu yang memerangi adalah para santri dan arek-arek Surabaya, kiai dan arek-arek Surabaya. Bahkan Jenderal Gatot Turyanto mengatakan bahwasanya yang membunuh Malabi, menghilangkan Malabi itu adalah para santri. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari ini, pekan-pekan ini, para santri, pondok pesantren, dan bapak kiai mendapatkan ujian. Dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mempunyai andil dan jasa besar terhadap negara ini, diremehkan, kemudian juga dihina dan sebagainya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pondok pesantren, maka kami pun juga nyantri. Pernah nyantri di Pondok Tebuireng. Kemudian nggak puas, nyantri di Tambak Beras. Tidak puas lagi, nyantri di Pondok Modern Gontor. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya anak-anak pondok, para santri sebagai generasi penerus daripada pendakwah Islam, maka selalu diajarkan fi ayyi ardhin tato wa anta mas'ulun an islamnya. Wahai santri-santriku, di mana engkau berpijak, di situ engkau akan tanggung jawab terhadap Islamnya. Begitu juga urusan dunia. Kata kiai dan pondok-pondok pesantren apa? Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Itulah moto daripada pondok pesantren. Maka kami pun juga alumni daripada pondok pesantren, hadirin. Di rumah pun kami juga punya lembaga pendidikan Al-Quran, pendidikan bahasa Arab dan bahasa Inggris, kemudian taklim,
Juga begitu, karena fi ayyi ardin tata, di mana engkau berpijak akan bertanggung jawab terhadap Islamiannya, maka kami pun juga memberi kuliah di 2 perguruan tinggi dan juga pondok pesantren. Tapi hari-hari ini pondok pesantren mendapatkan cobaan. Mudah-mudahan yang benci, yang gak senang dengan pondok pesantren, mudah-mudahan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan begitu juga mungkin ada kekurangan di pondok pesantren. Ini menjadi benah diri dan juga evaluasi. Mudah-mudahan hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Qul huwallahu ahad. Wa lam yakul Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji. Fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu ayyuhal mu'minun anna Allaha shalla ala nabiyyi qadima wa bada bi nafsihi ta'lima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in waj'alna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.